sakit hati, oi. Sakit nggak sih? Sakit lah pasti. Sakitnya tuh di sini. Oke, Lanjut, itu. ya, kamu terasa kalau dia masih punya jalan sama cewek itu, terus si cewek kan tetap hubungin kamu kan? Kalau nggak maksudnya yang keputusan kecil, langkah kecil yang berakibat besar gitu loh maksudku. kesalahan dari awal, salah pemikiran, salah keputusan dari awal. Hai. Mau ngapain kita? Berapa lama sih nggak ketemu? Berapa lama ya? Dari tahun terakhir kapan kita ketemu ya? Pas kamu beli jajan ya? 2019? Enggak ya? Terus nggak ketemu 2018 kayaknya. Di Royal. Waktu itu beli apa? Beli Bakso. itu loh. Bakso aci. Oh iya, cireng salju nggak sih? Cireng salju. Cilok atau cireng? Cireng salju. Cireng salju. Terus sekarang gimana kabarmu? Kabarnya. Ini mau ngapain lagi sih? Maksudnya mau ngapain gitu loh? Kita ketemu ke sini tuh mau ngapain? Mau ngobrol lagi? Serah kamu mau ngomong apa wis. Aku bebasin. mau nggak aja yuk. Kamu nanya apa? Makan dulu deh. Biar nggak garing. Pengen kamu tanya, pengen kamu tahu. Ya enggak. Oh ya, aku ingat kamu terakhir DM aku. Sing masalah. Kamu percaya sama takdir nggak? Aku masih ingat dan aku waktu itu aku gini, wah ini berat kayak sing mau dibahas ini berat. Tapi takdir yang kemarin itu bukan yang sama podcast, bukan takdir. Aku paham, makanya terus aku bilang gini kan ke kamu, wah ini kayaknya bagus like kita ketemu, ya enak kalau ketemu kita bahas panjang, bakalan panjang kan. Emang dasarnya emang ada dua. Takdir kalau dari pandanganku ya, dari pengetahuan dan pengalaman juga, ya ada kodok-kodok memang ada kan, ada satu. Kalau kayak kodok-kodok kan harus ditetapkan juga dengan takdir kan. Itu Ini saya nggak bisa, tapi kedua itu berhubungan sama. Tahu maksudnya kalau lebih ke takdir yang masih apa ya, Sing bisa diusahakan kayak gitu. mungkin ada kayak dibilang suatu kebetulan, antara kebetulan sama takdir itu nyambung nggak sih? Kayak ada Iya, ya itulah makanya kodok dan kodar nggak bisa dipisahkan. Tetap nyambung. Soalnya gini, memang di luar kekuasaan manusia kan ada campur tangan Tuhan di akhir. Pasti. Awal kita memang cuma bisa berusaha kan. Kita punya goal boleh, tapi nggak jarang orang itu meleset dari goal yang kita setting itu. Tapi kita percaya Allah itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kalau itu sih pasti. Tapi cuma yang tadi aku tanyain kemarin. Ya udah jelasin, kita pinggir nose. Yang tak tanyain kemarin itu kayak gimana ya, jelasinnya susah sih sebenarnya. Cuman antara ada kayak ada kebetulan, antara kebetulan sama emang udah diatur sama yang di atas kan mungkin gini, nggak ada yang terjadi secara kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Mungkin kita anggap kebetulan itu mungkin udah direncanakan sama yang atas. Kebenaran yang menjadi salah, mungkin kayak gitu. Kebenaran jadi gini, kita ngelakuin sesuatu yang menurut kita harus benar jalan tuh kayak gini. Ini lurus bener aku kayak gini, tapi ternyata hatinya beda, gitu kan? Mungkin ya. Aku bisa memahamimu. Bisa. Saya gini, aslinya ini ada kayak kenapa aku nanya ini? Soalnya itu ceritanya. Iya. Ya kamu cerita. Cerita itu dari awal gitu. Lama banget lalunya. 12 tahun yang lalu kayak ketemu sama orang, kamu relax, aku nggak ada apa-apa, kamu cuma cerita sama maksudnya kalau seumpama 12 tahun yang lalu kamu ketemu sama orang ya, terus mungkin ketemunya kebetulan, bisa ketemu kebetulan, terus akhirnya kebetulan juga jadi teman dekat. Kan
udah jalan tahun, akhirnya dipisahkan sama dipisahkan oleh keadaan, dipisahkan oleh keadaan, akhirnya pisah tempat, jauh, akhirnya memutuskan untuk pisah soalnya jauh kan. Jadi pernah LDR gitu maksudnya? Jadi sebelum LDR kita putus soalnya mau ini nggak bisa LDR jadinya harus putus. Kalau aku boleh bilang gini, mungkin waktu itu kalian masih terlalu muda buat ngejalanin hubungan sing LDR kayak gitu. Mungkin bisa jadi gitu ya. Soalnya kan waktu itu juga habis lulus sekolah kan, jadi mungkin masih labil ya. Jadi ketika kita mau pisah, kita tahu sama-sama tahu kalau kita mau pisah, akhirnya kita putus. Dan itu, dan akhirnya ya putus, pindah waktu itu pindah ke Jember. Itu kerja. Akhirnya nggak tahu kenapa, aku kan masih di stay di Jember. Iya, aku ingat. Kan di Jember. Jadi waktu dia pulang dari sana beberapa bulan, cuma beberapa bulan aja. Pulang dari sana, akhirnya dia pindah ke Surabaya. Pindah ke Surabaya. Dan kebetulan waktu itu aku end kontrak gitu. Berarti keadaan berubah ya? Nah, aku end kontrak gitu. Kan waktu itu akhirnya aku cari kerjaan lagi. Dan kebetulan juga waktu itu aku ketemu kerjaan di Sidoarjo. Aku ingat itu waktu kita ketemu di mana tuh? Padang Haripura itu nggak sih? Ah itu nggak sih? Sebelum pisah. Nah, itu aku sebelum putus. Ya kan? Terakhir kali aku sebelum putus sama dia 2010 kan. Aku pindah ke Sidoarjo itu 2010 bulan akhir. Kamu 2010 kan? Lupa. Ya aku waktu itu kangen banget sama kamu. Pokoknya kita kan lulus kuliah, lulus SMA. Kita kan teman sebangku ya, mau sahabat suka duka wis ngono iki lah. Ya kan? Kita bisa cuman batin kangen. Padahal aku di Surabaya dan kita nggak kontak sama sekali. Akhirnya nggak tahu nggak ternyata di sebelah pas lulus pun itu kenapa kan teman-teman kan bisa ya sama teman-teman kali itu salah satunya sama dia orang yang oh itu iya. Jadi waktu itu aku ada 13-12 orang kesana bareng-bareng 12 orang. Kalau aku antara berapa ya 10-9 atau 10 orang 13 iya aku sama teman-teman aku juga. Jadi semua teman-temanku yang ada di Jember itu sama teman-temannya dia juga yang ada. Ini intinya udah nganggap aku sama dia Allah paling ya kemana-mana balik lagi kayak aku mungkin balik lagi pasti balik kayak gitu. Aku boleh bilang si orang ini si A gitu ya biar aku enak nyebutnya nanti kalau ada orang yang lain jadi aku bisa membedakan. Ya jadi yang sama si A ini kayak udah sama-sama tahu semua teman aku sama semua orang itu udah tahu sampai yang ya wis sama ini wis pasti gitu kayak sudah terlalu seringnya bareng-bareng. Terus akhirnya pisah, dia pindah ke Surabaya dan putus kan putus. Ternyata aku dapat kerja di situ. Dan aku lupa gimana awalnya aku bisa kontak lagi sama dia, ketemu lagi. Apa mungkin dia yang nyari-nyari nomor kamu kali dari teman? Aku lupa gimana cara ketemunya, tapi yang jelas kalau Sidoarjo sama Surabaya kan lumayan jauh sama sih. Tapi kita ketemu, kita janjian jalan lagi lah, intinya bareng lagi, balik lagi selama berapa tahun, balik lagi terus putus lagi Surabaya, ya putus lagi, nggak tahu kenapa, pokoknya ada alasan yang tidak bisa disebutkan putus akhirnya. Tapi kok aneh ya maksudnya kalau alasannya nggak bisa disebutkan ya nggak mungkin bukan nggak bisa disebutkan. Oke Aku tahu alasannya apa, cuma aku nggak bisa bilang alasannya apa. Misalnya aku juga nggak. Aku tipe orang yang nggak mau menjatuhkan pasangan. Terus putus, akhirnya dia pindah kerja lagi di Sidoarjo. Tapi gini sorry aku harus motong ya karena
menurutku kalau ada sesuatu yang tersembunyi kamu nggak bisa ngomongin ke aku nggak bisa tahu nanti. Oh iya iya. Nah maksudku ngerti kan, Ya. aku pengen ngasih pandangan ke kamu, nggak masalah, itu urusannya pribadi, tapi yang penting aku tahu, siapa tahu dari penglihatanku nanti bisa oh begini ternyata begini gitu Ya. maksud aku. Ya kalau yang alasannya yang pertama itu kan karena alasan putus, yang kedua aku nggak tahu sih alasan pastinya apa, yang jelas Kan belum tentu benar juga, mungkin dia ngomongnya A tapi ternyata B. tapi Nah, gini, itu feeling aku sih dia dekat sama lagi sama mantan. aku kok sama kamu pikiran. Tapi waktu itu dia nggak ngomong, tapi aku tahunya kenapa itu soalnya setelah beberapa minggu setelah putus dia itu jadian sama cewek Yang ketahuan. dan yang paling aneh ya, cewek ini itu mantannya yang dulu kan, yang lagi deket di Surabaya, sama-sama soalnya sama-sama kerja di Surabaya. Nah si cewek ini tuh udah lama banget tuh ngecek aku jauh-jauh sebelum ketemu dia di Surabaya. Tahu gak sih, maksudnya kayak udah ngecek aku duluan waktu aku di Gempol. Oke. Dia nanya sama aku tentang mantanku yang awal sama pacar. Nah, jadi kayak kalau dia bilang kebetulan ketemu Surabaya itu kebetulan deket setelah itu aku nggak percaya. Ceweknya itu tahu nomormu dari mana? Aku nggak tahu. Dari Facebookmu mungkin. Aku lupa aku tahu dari. Pokoknya dia tahu ngechat aku. Cewek itu biasa nih, dia itu detektif paling berbahaya loh. Kalau dia pengen tahu tentang cowok itu, kalau dia jalan. Makanya Serius. dia pura-pura nanya, "Apa kamu pacaran mbak ini ya?" Aku nggak tahu kalau itu mantannya kan. Aku nggak tahu kalau itu mantannya. Aku tuh nggak tahu kalau itu mantannya, awal nggak tahu. Terus dia bilang, "Oh ini mantan aku gitu." Oke gitu. Aku dulu tuh sama dia itu ngelem. Kenapa dia ngomong ke aku? Itu posisi aku masih pacaran di. Soalnya gini say, kalau dari ceritamu ini sepotong dulu ya. Kalau dari aku melihatnya tadi itu, dari kamu cerita sampai saat ini tadi, aku emang ngelihat kayaknya ada orang lain yang dia jalani gitu loh. Ya namanya orang kan pasti milih-milih dulu kan, pasti Itu pas sudah pindah ke Surabaya. mungkin waktu itu nggak tahu kan, kita banyak apa ya, kayak aku sendiri pun ngalami sampai pasanganku itu kadang ada kayak malu atau nggak pede ya, terus entah keadaan keuangan mungkin nggak mendukung, atau kadang orang suka tapi nggak mau ngomong. Nah, keputusan kecil, langkah kecil yang berakibat besar gitu maksudku. Kesalahan dari awal, salah pemikiran, salah keputusan dari awal. Tapi nggak apa-apa, dari situ kan kita bisa belajar akhirnya, karena pengalaman. Experience is the best teacher kan. Jadi